Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman ingin mempresentasikan tentang tugas besar mata kuliah Pancasila yang berjudul Peran Pancasila sebagai Dasar Kualitas Pendidikan yang harus diterima generasi muda di era Society 5.0. Di sini untuk kelompoknya beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Rosin Abdad. Lalu ada Faiz Raffi Surya Pradana. Lalu yang ketiga ada Lana Sama. Yang keempat ada Naufal Fauzan. Dan yang terakhir ada Muhammad Rafi Sutarno. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pendahuluan, di mana pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran yang harus diberikan kepada siswa pada semua jenjang termasuk jenjang perguruan tinggi. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai pedoman bagi kelangsungan pendidikan di Indonesia, sehingga materi yang diterima oleh generasi muda masih dapat difilter dari budaya atau bahkan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Tingkah laku anak muda akhir-akhir ini berkesan tidak pantas, bahkan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Tumbuh dengan pesatnya perubahan teknologi, banyak anak muda yang memang belum siap menerima perkembangan teknologi era 4.0. Ini adalah tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila karena generasi muda belum siap mengejar perkembangan teknologi era 4.0. Alih-alih terus fokus pada perkembangan teknologi era 5.0, justru menjadikan teknologi sebagai bagian integral dari manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Apa sih rumusan masalahnya? Nah, kalau di rumusan masalah dari punya kita sendiri itu adalah bagaimana sih generasi muda ini memahami nilai-nilai dari Pancasila selama ini melalui pendidikan Pancasilanya. Dan yang kedua ini bagaimana sih mewujudkan visi dan misi di era 5.0 ini agar teknologi sendiri ini bisa menjadi bagian dari manusia melalui pendidikan Pancasila sendiri. Next. Bisa di next. Oke, untuk tujuannya sendiri ini untuk mengetahui pemahaman generasi muda mengenai nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan Pancasila sendiri. Dan untuk selanjutnya itu untuk mewujudkan visi dan misi di era 5.0 ini agar teknologi bisa menjadi bagian dari manusia melalui pendidikan dari Pancasila itu sendiri. Next. Oke, untuk landasan teori, mungkin ada dua cara. Yang pertama ini ada cara pengambilan datanya dan kajian pustaka yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada cara pengambilan data. Untuk cara pengambilan data yaitu ada 12. Untuk yang pertama, apakah Anda sudah mulai mengamalkan Pancasila sila pertama? Untuk yang kedua, apakah Anda tahu bunyi sila kedua? Yang selanjutnya yaitu, apakah Anda sudah mulai mengamalkan Pancasila kedua? Selanjutnya ada, apakah pendidikan yang bagus bisa membantu untuk mencapai Society 5.0? Untuk yang selanjutnya, seberapa bagus tingkat kualitas pendidikan di Indonesia untuk menghadapi Society 5.0? Yang selanjutnya, apakah mahasiswa sudah menerapkan Pancasila dengan baik? Yang terakhir, apakah kualitas pendidikan akan mempengaruhi masa depan bangsa? Nah, selanjutnya ada kajian pustaka. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari Pancasila. Nah, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila ini adalah isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang secara turun-temurun telah terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Nah, dengan demikian Pancasila bukan hanya sebuah falsafah negara, tetapi falsafah bangsa Indonesia. Terdapat lima dasar negara Indonesia, yaitu kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai landasan pendidikan.
Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ini tentang sistem pendidikan nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu tantangan penerapan Pancasila pada generasi milenial di era 5.0. Nah, generasi milenial memiliki semangat produktivitas yang tinggi serta memiliki relasi yang baik antar generasi lainnya. Namun, karena hidup di era yang serba otomatis ini, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat mudah dipengaruhi oleh tren dan budaya dari luar. Ini yang menjadi titik kritis bagi masa depan negara dan bangsa kita. Nah, perkembangan teknologi ternyata masih menjadi hambatan untuk mendekatkan dan menyatukan anak bangsa. Akibat dari tidak seimbangnya antara perilaku milenial dengan penerapan Pancasila adalah ciri khas bangsa kita, seperti gotong royong yang mulai memudar seiring berjalannya waktu. Nah, hal ini menjadi generasi milenial menjadi manusia yang individualis serta kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Nah, untuk membatasi diri dari pengikisan jati diri bangsa akibat pesannya perkembangan teknologi dan upaya pemecah bangsa, maka bangsa ini harus kembali menjadi Pancasila. Langkah antisipasinya dapat dilakukan dengan cara yaitu pendidikan agama yang harus menjadi peranan penting Indonesia untuk membentuk ketakwaan pada generasi bangsa, terutama generasi muda Indonesia. Pendidikan Pancasila yang harus ditanamkan sehingga dapat menjadi pedoman dan landasan bagi generasi muda, lalu menumbuhkan kesadaran diri generasi muda untuk membangkitkan semangat Pancasila, lalu menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dan keyakinan dengan sebaik-baiknya, menumbuhkan semangat nasionalisme, contohnya dengan mencintai produk dalam negeri, dan yang terakhir adalah lebih selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ekonomi, maupun budaya Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian analisis dari hasil kuesioner yang telah kita sebar. Oke, untuk yang pertama itu kita ialah kuesioner dengan judul Peran Pancasila sebagai dasar kualitas pendidikan yang harus diterima generasi muda di era Society 5.0. Untuk pertanyaan yang pertama ialah apakah Anda tahu untuk bunyi sila pertama? Mayoritas menjawab 100%, iya. Kemudian apakah sudah mengamalkan untuk Pancasila untuk sila pertama? Rata-rata menjawab sudah di angka 5 walaupun ada 4 responden yang menjawab di angka 3. Kemudian apakah Anda tahu bunyi untuk sila kedua? Rata-rata semuanya tahu mengetahui 100%. Kemudian apakah sudah mengamalkan untuk Pancasila untuk sila kedua? Rata-rata menjawab sudah itu di angka 5 walaupun ada yang menjawab masih untuk di angka 2 untuk dua responden. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah bunyi sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Mayoritas menjawab sudah mengetahui, tetapi untuk nilai-nilainya apakah sudah mengamalkan untuk Pancasila sila ketiga, ada satu responden yang menjawab sama sekali belum untuk di angka 1 walaupun dengan nilai rata-rata masih dipegang untuk di angka 5 yakni sudah mengamalkan seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya Naufal Fauzan. Di sini saya akan melanjutkan dari kuesioner yaitu pertanyaan apakah Anda tahu bunyi sila keempat? Nah, di sini 58 jawaban menjawab ya, maka 100% tahu bunyi sila keempat. Lalu ada pertanyaan berikutnya ini, apakah Anda sudah mulai mengamalkan Pancasila keempat? Nah, bisa dilihat bahwa 51%, 51,7% itu sudah mengamalkan Pancasila dari keempat, bunyi keempat. Nah, untuk sisanya itu masih di tengah-tengah. Lalu untuk eh, pertanyaan berikutnya ini, apakah Anda tahu bunyi sila kelima? Nah, pada bunyi sila kelima ini, 58 jawaban jawab ya, maka 100% bahwa mereka mengetahui bunyi dari sila kelima. Nah, lalu berikutnya ini adalah pertanyaan berikutnya. Apakah Anda sudah mulai mengamalkan Pancasila kelima?
Nah, 58 jawaban menjawab bahwa 60,3% sudah mengamalkan dan sisanya itu masih tengah-tengah dan ada juga yang masih belum. Itu untuk yang belum itu 1,7% dan untuk tengah-tengahnya masih lumayan banyak. Nah, lalu eh, yang berikutnya ini adalah pertanyaan seberapa bagus tingkat kualitas pendidikan di Indonesia untuk menghadapi Society 5.0. Nah, di sini yang paling tinggi adalah masih tengah-tengah, di mana tidak menuju ya, maksudnya menuju ya, hampir menuju ya dan hampir menuju tidak juga untuk tingkat kualitas pendidikan di Indonesia ini untuk menghadapi Society 5.0. Lalu pertanyaan berikutnya ini adalah apakah pendidikan yang bagus bisa membantu untuk mencapai Society 5.0? Nah, di sini ya eh, lim- banyak sekali yang menjawab sangat sangat perlu pendidikan yang bagus dan berkualitas untuk mencapai society dari 5.0. Nah, lalu maka dapat disimpulkan bahwa kaitan Pancasila di era society 5.0 sangat penting dan berperan penting bagi seluruh masyarakat di Indonesia dan khususnya untuk generasi muda karena di era society 5.0 hidup di era yang serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat mudah dipengaruhi oleh tren dan budaya luar. Maka dengan bimbingan, pengajaran, dan mengimplementasikan pendidikan Pancasila secara terus-menerus sebagai dasar negara bahwa makna nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.